Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk Smart Money Concept. Salah satu hal yang akan saya bahas adalah mengenai imbalances. Apa itu imbalances? Maka saya akan jelaskan sekarang ya, biar kalian semua paham. Jadi kita masuk dalam section 1. Section 1 kita sederhananya adalah apa itu imbalance atau IMB lah ya. Saya singkat aja. Apa itu IMB? Sebenarnya sederhana teman-teman. Apa sih imbalance atau order imbalance pada pasar? Untuk pahamnya, imbalance itu sebenarnya dari bahasanya aja berarti tidak ada keseimbangan. Di mana ada inefisiensi atau tidak efisiennya market ketika terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah buyer dan sellernya. Coba kita ambil contoh seperti ini. Teman-teman perhatikan sebelum pergerakannya signifikan, dia masih bergerak melambat dalam base yang ada. Ya, secara market structure, dia bergerak dalam base yang ada. Lambat. Pelan. Tiba-tiba teman-teman melihat bahwa terdapat buying power yang sangat signifikan, makanya tembus pergerakan yang lumayan signifikan seperti ini ya. Nah, ketika dia bullish kencang seperti ini, dia itu meninggalkan yang namanya imbalances atau meninggalkan yang namanya gap lah, kita sebutnya sebagai gap. Dan gap ini terjadi karena tingginya buying order yang terjadi. Kalau misalnya kebalikannya, misal seperti ini, ya ini adalah tingginya selling order yang terjadi. Ya, nah imbalance ini menciptakan apa? Nah imbalance ini akhirnya menciptakan kekosongan ya, adanya inefisiensi dalam pembentukannya. Dan ketika hal ini terjadi, maka market itu umumnya akan berupaya setidak-tidaknya untuk menutup imbalance tersebut. Ya, jadi semisal kita kalau ngomongin secara pedagang ayam, di sini misalnya ada 100 ayam dengan 100 pembeli. Tiba-tiba 100 ayam ini supply-nya masih sama tapi pembelinya jadi 10.000. Bayangkan berapa banyak mereka siap sedia untuk membayar 100 ayam tersebut agar mereka dapat kebagian ayamnya. Maka teman-teman bisa melihat pergerakan harga yang sangat signifikan. Begitu ya. Jadi peningkatannya tuh sangat signifikan. Jadi sudden movement saya biasanya bilang. Begitu. Dan kalau misalnya kalian melihat pergerakan yang sangat signifikan ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita manfaatinnya? Cara memanfaatkan IMB. Oke, gimana cara kita memanfaatkan IMB? IMB ini cara kita mudah memanfaatkan sebenarnya sederhana teman-teman ya. Bahwa ketika dia bergerak membentuk imbalance, umumnya tuh dia meninggalkan yang namanya unfilled orders. Ada order-order yang belum terisi. Makanya kita kadang menyebut imbalance ini juga sebagai fair value gap atau FFG ya, FVG begitu. Dan ketika nanti dia bergerak, dia ini bergerak seperti magnet. Saya nggak ada gambar magnet sih di sini teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya ada mana ya, shapes magnet ada nggak ya, shapes magnet ya? Kita cari. Kalau nggak ada shapes magnet, saya coba kasih flag aja. Ya ini anggap magnetnya. Magnet. Kenapa kita anggap dia sebagai magnet? Karena umumnya market itu akan bergerak kembali ke arahnya. Untuk apa? Yang nge-fill order tadi. Jadi ketika price-nya return atau price-nya kembali ke dalam area tersebut, umumnya dia akan bergerak untuk melanjutkannya lagi. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Nanti sih sebenarnya akan lebih mudah untuk dipertimbangkan. Jadi begini teman-teman, ketika ada imbalances, itu kan kadang kita memaknai seperti ini, misalnya kita anggap sebagai order block ya. Lalu di sini ada terbentuk fair value gap atau imbalances yang lumayan signifikan. Nah, kita bisa marking that zone. Ya, kita marking that zone semisal teman-teman tambah pakai Fibonacci retracement. Pasti akan ada areanya 618-nya di pertengahan, 61.8 di 088687. Nah, itu menjadi salah satu area yang akan kita pergunakan sekali lagi untuk entry buy. Kenapa? Ya karena orderannya sudah di-filled dan there's a big potential dia masih akan melanjutkan penguatannya. Begitu. Sama seperti ketika imbalance-nya terjadi dalam penurunan di sini. Drop, dia nanjak dulu untuk nge-close dalam imbalance-nya lalu lanjut kembali mengalami penurunan. Begitu. Jadi cara memanfaatkan IMB itu atau imbalance yang menunggu sampai dipenuhi atau ordernya sudah di-filled. Filled FILLED ya. Dari order-order yang ada. Nah, sekarang kita coba untuk section 3 kita adalah contoh IMB. Contoh IMB ya, kita lihat imbalance pergerakannya dari yang terbentuk sekarang, drop kita cari ketika dia ada pergerakan yang signifikan, dropping atau up potential yang signifikan ya. Jadi gunanya buat apa ya, biar kita nanti bisa menganalisisnya.
Kita tahu kapan kita harus entry, kita tahu kapan kita nggak perlu entry, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini agak lambat, saya percepat sedikit, 0,1 kita. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dia membentuk base sama, ya ada base minor consolidating dari market structure. Akhirnya apa yang terjadi? Break, drop ke bawah lumayan signifikan. Ini menciptakan yang namanya imbalances. Walaupun ya teman-teman bisa pakai bahasa yang lainnya. Kalau misalnya saya sih ngomong imbalances. Kita kalau misalnya tarik menggunakan Fibonacci retracement, nah kita akan dapatkan 618-nya di 08967. Jadi on this level ini kita bisa patok. Artinya apa? Ya kalau misalnya dia mampu mempertahankan pergerakannya untuk tidak jauh lebih naik ke atas, maka kita bisa entry sell di area tersebut. Nih, jadi kita taruh, kita bisa masuk untuk sell kembali, sell position. Ntar saya akan cari sell position pattern, sell position itu kalau di sini adalah di, sebentar ya teman-teman, di line measure sih, if I'm mistaken, sih short position. Kita taruh di sini, SL-nya di atas dengan targetnya kita jauh di bawahnya. Dengan harapan apa ya? Dia dalam pembentukannya akan respect the zone, sih. Jadi teman-teman bisa perhatikan, drop berusaha untuk nge-fill kembali orderan tersebut ya, berusaha untuk nutup kembali imbalance-nya atau inefisiensinya, dan dia lanjut mengalami drop yang signifikan. Di sini teman-teman see the same kan? Teman-teman ngelihat yang sama lagi nih. Ada imbalances. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan pembentukan yang ada. Caranya gimana ya? Doing the same things. Teman-teman melakukan tarikan untuk Fibonacci retracement. Teman-teman tarik sampai paling bawah. Teman-teman lihat 618-nya, which is the same things. Ini saya akan tarik juga di sini. Ini saya ambil, sorry, ini saya hapus dulu. Nah, saya akan ambil kotak ini, sebentar, di sini ya, di sini 618. Nah, baru kita hapus. Jadi kita ngulangin lagi. Apakah dia akan nge-retest, dan kita ngeliat dia nge-retest di sini, lalu lanjut untuk mengalami drop kembali. Sehingga inilah cara kita menggunakan imbalance ya untuk membantu kita trade. Apakah akan selalu seperti ini? Enggak juga teman-teman. Ada kondisi di mana imbalance-nya sudah di filled, tetapi dia lanjut mengalami penguatan ke atas, tuh ada momentum seperti itu. Dan ada nggak kondisi di mana imbalance atau fair value gap ini nggak di filled atau nggak di nggak ditutup? Jawabannya adalah ada. Ada juga momen seperti itu. Jadi nggak selamanya imbalance ini harus ditutup. Bisa loh, ini kondisi kan ada imbalance, tapi dia drop langsung turun dan nggak pernah lagi ngehit area tersebut dalam jangka waktu yang dekat. Nah, jadi menurut saya ini cukup sih untuk teman-teman sekalian dalam mempelajari imbalance. Nanti untuk detailnya ketika kita menggunakan trade-nya, saya akan jelaskan di video-video akhir materi Smart Money Concept ini. Untuk sekarang teman-teman at least sudah paham mengenai imbalances.